bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu saya Jerni Manurun dengan NIM 250101044 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Taruto akan mempresentasikan topik tentang Kristologi. Apa itu Kristologi? Nah, sekarang mari kita pelajari tentang Kristologi. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu Kristologi. Kristologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Pertanyaan yang paling mendasar dalam Kristologi adalah pertanyaan diajukan oleh Yesus sendiri, tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Yang tertulis dalam Matius 16 ayat 15. Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan pemahaman seorang tentang keselamatan, gereja, dan hubungan manusia dengan Allah. Sekarang kita masuk kepada siapakah Yesus Kristus itu. Di sini ada dikatakan kesaksian perjanjian baru tentang identitas Kristus. Perjanjian baru menyaksikan bahwa Yesus Kristus memiliki identitas yang unik. Ia sepenuhnya manusia dan sekaligus sepenuhnya Allah. Di sini dikatakan Yesus sebagai manusia sejati. Alkitab menegaskan kemanusiaan Yesus secara nyata, yaitu yang pertama ia lahir dari seorang perempuan, tertulis dalam Alkitab Galatia 4 ayat 4, dan ia bertemu secara manusiawi, tertulis dalam Lukas 2 ayat 52, dan ia mengalami lapar, Matius 4 ayat 2, ia merasa letih, tertulis dalam Yohanes 4 ayat 6, dan yang terakhir ia mengalami penderitaan dan kematian, tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14. Kematian Kristus sangat penting karena keselamatan manusia hanya mungkin jika sang penebus benar-benar mengambil natur manusia. Tertulis dalam Ibrani 2 ayat 17 menyatakan, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh masuk dalam realitas eksistensi manusia. Dan selanjutnya, Yesus sebagai Allah sejati. Selain sebagai manusia, Perjanjian Baru juga menegaskan keilahian Kristus. Beberapa teks pertama yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tertulis dalam dan selanjutnya tertulis dalam Yohanes 20 ayat 8, Thomas menyebut Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Dan tertulis juga dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan selanjutnya, dalam gelar Kristologi. Dalam Perjanjian Baru, identitas Kristus menjelaskan melalui berbagai gelar teologis. Yaitu yang pertama, Mesias atau Kristus berarti yang diurapi. Dan yang kedua, anak Allah menunjukkan relasi unik dengan Bapa. Yang ketiga, anak manusia menunjukkan figur eskatologis dalam Daniel 7. Dan yang keempat, Tuhan atau Krios, gelar yang dalam Septuaginta digunakan untuk YHWH. Penggunaan gelar-gelar ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula memahami Yesus dalam kerangka keilhanian dan otoritas ilahi. Dan selanjutnya, permasalahan Kristologi. Dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Banyak perdebatan teologis muncul terkait bagaimana memahami hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Beberapa problem utama dalam Kristologi antara lain ini terbagi menjadi 3. Dan yang pertama, bagaimana Allah bisa menjadi manusia. Ini adalah paradoks teologis terbesar dalam kekristenan. Allah yang transenden dan kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pernyataan teologisnya, yang pertama, apakah keilahian Kristus berubah ketika ia menjadi manusia? Dan yang kedua, apakah kemanusiaannya nyata atau hanya tampak? Dan selanjutnya, yang kedua, hubungan antara dua natur Kristus. Pernyataan lain yang muncul yaitu yang pertama, apakah Yesus memiliki dua natur terpisah? Dan yang kedua, apakah natur manusia yang bercampur dengan natur ilahi? Dan yang ketiga, apakah salah satu natur lebih dominan? Pernyataan-pernyataan ini melahirkan berbagai ajaran yang kemudian dianggap sebagai heresia
heresia atau ajaran sesat. Dan selanjutnya beberapa penyimpangan kristologi dalam sejarah gereja. Ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama doxentrisme, dan yang kedua arianisme, dan yang ketiga nestorianisme, dan yang keempat monofisitisme. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada poin yang ketiga, dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus dikenal sebagai hipostatis atau neon, persatuan hipostatik. Rumusan Keldon menyatakan bahwa Kristus adalah salah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama natur ilahi Kristus. Natur ilahi ini berarti Kristus memiliki seluruh atribut Allah. Yang pertama itu adalah kekekalan, tertulis dalam Alkitab Yohanes 8 ayat 8. Dan yang kedua tentang kekuasaan, tertulis dalam Matius 28 ayat 18. Dan yang ketiga kemahatauan, Yohanes 2 ayat 25. Dan yang terakhir adalah kemahahadiran, tertulis dalam Matius 18 ayat 20. Dan yang kedua natur manusia Kristus. Yesus juga memiliki natur manusia yang nyata. Ini juga terbagi menjadi 4. Nah, kita dengar yang pertama, tubuh manusia, jiwa manusia, emosi manusia, kehendak juga manusia. Ya, sekarang contohnya, Yesus menangis, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 35. Kemanusiaan ini penting karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam hari penebusan. Dan selanjutnya yaitu yang poin yang ketiga, kita akan masuk kepada persatuan dua natur. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi Kristus, bukan dua pribadi dan bukan campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi. Persatuan ini kemungkinan Kristus menjadi mediator antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada inkarnasi dan kenosis. Ini adalah poin yang keempat. Ini terbagi menjadi 4 dan nanti ada kesimpulannya. Sekarang kita akan memulai dari yang pertama, doktrin inkarnasi. Inkarnasi berasal dari kata Latin incarnatio yang berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah, anak yang mengambil natur manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ini tertulis dalam ayat pertama Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Inkarnasi bukan berarti Allah berhenti menjadi Allah, Allah berubah menjadi manusia, melainkan Allah mengambil natur manusia. Dengan demikian, dalam Yesus terdapat keilahian dan kemanusiaan secara bersamaan. Dan yang kedua itu adalah tujuan inkarnasi. Beberapa tujuan inkarnasi menurut Alkitab, yaitu yang pertama menyatakan Allah kepada manusia, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Dan yang kedua menyelamatkan manusia dari dosa, 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan yang ketiga mengalahkan kuasa iblis. Ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Dan yang terakhir menjadi imam besar yang berempati. Ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai sama seperti kita. Dan selanjutnya yaitu poin ketiga dari inkarnasi dan kenosis ini, yaitu dikatakan doktrin kenosis. Konsep kenosis berasal dari kata Yunani atau keno yang berarti mengosongkan diri. Asalnya terdapat dalam Filipi 2 ayat 6-7. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis tidak berarti bahwa Kristus kehilangan ilahiannya, tetapi bahwa ia secara sukarela membatasi penggunaan hak-hak ilahinya. Yang di sini dia mengambil 3, yaitu yang pertama rupa seorang hamba, kondisi manusia, dan kehidupan dalam kerendahan. Dan poin keempat, makna teologis kenosis. Kenosis menunjukkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama kerendahan hati Allah.
Dan yang kedua, pola hidup bagi orang percaya. Tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama melalui pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, paradoks kemuliaan Allah. Dalam teologi salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Selanjutnya itu adalah kesimpulan teologis dari yang kita baca yang tadi atau kita pelajari barusan, yaitu tentang Kristologi menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat wahyu Allah dan karya keselamatan. Kita menyatakan bahwa Ia adalah Allah sejati dan manusia sejati yang bersatu dalam satu pribadi. Inkarnasi dan teosis menunjukkan bahwa Allah mendekati manusia bukan melalui kekuasaan semata, tetapi melalui kasih dan yang merendahkan diri. Dengan demikian, Kristologi bukan sekadar doktrin teologis, tetapi dasar iman Kristen yang menentukan pemahaman tentang A. Keselamatan, B. Gereja, C. Kehidupan Kristen. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus, karena di dalam dialah tersembunyi dalam harta hikmat dan pengetahuan, tertulis dalam 2 Kolose 2 ayat 3. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang kelima, 3 catatan Kristus atau monotriplex. Dalam teologi sistematika, karya Kristus sering dipahami melalui konsep 3 jabatan Kristus yang dikenal sebagai munus triplex. Itu yang pertama nabi, iman, dan raja. Konsep ini berakar pada struktur kepemimpinan sekaligus dalam perjanjian lama, di mana Allah memimpin umatnya melalui 3 fungsi utama: nabi yang menyampaikan firman Allah, iman yang menjadi perantaraan antara Allah dan manusia, serta raja yang memerintah umat Allah. Dalam perjanjian baru, ketiga fungsi tersebut mencapai kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus. Ia bukan sekadar menjalankan salah satu jabatan tersebut, tetapi menggenapi ketiga secara sempurna. Apa sih yang ketiga yang dikatakan itu? Yaitu yang pertama, Kristus sebagai nabi. Dalam perjanjian lama, nabi adalah orang yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Nabi berfungsi sebagai mediator waktu, yaitu menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Dan dasar alkitabiahnya, Undang 18 ayat 15 menyatakan nubuat tentang nabi yang akan datang, seorang nabi dari tengah-tengahmu seperti aku, akan dibangkitkan bagimu seorang Tuhan Allahmu. Perjanjian baru memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Kristus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yesus menjalankan fungsi kenabiannya dengan 1. Memberitakan kerajaan Allah, tertulis dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Kedua, mengajar dengan otoritas ilahi, tertulis dalam Matius 7 ayat 29. Dan yang ketiga, menyatakan kebenaran Allah, tertulis dalam Yohanes 8 ayat 26. Dan di Yohanes 1 ayat 18 ditegaskan bahwa Yesus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Allah. Dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Kristus tidak hanya membawa wahyu, tetapi Ia sendiri adalah wahyu Allah yang hidup. Dan yang kedua yaitu Kristus sebagai iman. Dalam sistem ibadat Israel, iman berfungsi sebagai pengantaran antara Allah dan manusia, khususnya dalam pengorbanan dosa. Kitab Ibrani memberikan penjelasan paling komprehensif mengenai jabatan iman Kristus. Kristus sebagai iman besar, tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 menyatakan kita mempunyai iman besar agung, yaitu Yesus Anak Allah. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-6, ketidakberdosaan Kristus. Doktrin ketidakberdosaan Kristus merupakan elemen fundamental dalam kristologi dan soteriologi. Tanpa ketidakberdosaan Kristus, karya penebusan tidak mungkin terjadi. Ini terbagi menjadi 3 dan mari kita pahami bersama-sama. Yaitu yang pertama, kesaksian Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Perjanjian Baru secara konsisten menegaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan 2 hal penting. Yaitu yang pertama, Kristus mengalami pencobaan nyata, dan yang kedua, Kristus tetap dalam dosa. Mari kita buka juga di 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan tertulis juga dalam Alkitab 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah
dosa karena kita. Saya ulangi, tertulis dalam Alkitab 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kesaksian ini menegaskan bahwa Kristus memiliki kesucian moral yang absolut. Oke, kita masuk kepada yang kedua, hubungan antara ketidakberdosaan dan inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasinya. Kristus dikandung oleh Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35, sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang biasa dimiliki manusia. Dengan demikian, ini juga dibagi menjadi dua. Nah, kita dengar ya. Kristus, yang pertama, Kristus memiliki natur manusia sejati, dan yang kedua, tetapi tanpa natur dosa. Dan kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu implikasi soteriologis. Ketidakberdosaan itu sangat penting bagi doktrin penebusan. Hanya korban yang tanpa cacat yang dapat diterima oleh Allah. Konsep ini telah digambarkan dalam sistem korban perjanjian lama. Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Karena Kristus tanpa dosa, ia dapat menjadi pengganti manusia yang berdosa. Sekarang kita masuk ke poin yang ketujuh, dan ini adalah poin yang terakhir, karya Kristus. Dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka soteriologi, yaitu karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam beberapa tahap pertama. Yang pertama, kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus bukan hanya bersifat bagi penyaliban, tetapi bagi internal dari karya penebusan. Selama hidupnya, Kristus menaati hukum Allah secara sempurna, menyatakan karakter Allah, menghargai kerajaan Allah. Ketaatan Kristus sering disebut sebagai ketaatan aktif. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kematian Kristus. Kematian Kristus disalib merupakan pusat karya keselamatan. Perjanjian Baru menafsirkan kematian Kristus melalui beberapa konsep teologis. Ini terbagi menjadi 4 konsep, yaitu yang pertama, penggantian. Kristus mati menggantikan manusia berdosa. Tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan poin yang kedua, penebusan. Penebusan menunjuk pada pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui pembayaran harga. Tertulis dalam Markus 10 ayat 45 menyatakan, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan yang ketiga, atau poin selanjutnya, pendamaian. Melalui salib, hubungan antara Allah dan manusia diberikan. Roma 5 ayat 10 menyatakan bahwa manusia berdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Dan poin yang terakhir, pendamaian dosa. Kematian Kristus memuaskan keadilan Allah terhadap dosa. Roma 3 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus menjadi korban perdamaian. Dan poin yang ketiga, yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 17 menyatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kami. Kebangkitan menunjukkan 3 hal, yaitu yang pertama, kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan yang terakhir, awal ciptaan baru. Dan poin yang keempat, kenabian Kristus. Setelah kebangkitan, Kristus naik ke surga dan dimuliakan.